Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, untuk mengecek kehadiran kalian, silahkan kalian bisa isi daftar hadir pada link yang telah Ibu bagikan di WA Group atau bisa di kolom komentar video ini. Nah, Ibu harap semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini, meskipun pembelajaran hari ini dilakukan secara daring. Oke, apakah semua sudah siap untuk belajar biologi hari ini? Semua harus sudah siap dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai virus. Nah, pada pertemuan daring sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sejarah, karakteristik, ciri-ciri, dan replikasi pada virus. Nah, dengan mempelajari semua itu, apakah kalian semua sudah dapat mengelompokkan jenis-jenis virus? Apa saja sih peran virus yang menguntungkan dan juga merugikan? Lalu, bagaimana sih cara menanggulangi sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus? Nah, semua itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, dengan mempelajari materi mengenai pengelompokan, peran, dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh virus ini, maka kita semua akan mengetahui betapa besar kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan suatu virus dengan peranannya yang begitu kompleks, baik itu virus yang menguntungkan ataupun yang merugikan, sehingga kita akan senantiasa lebih bersyukur dan menjaga tubuh kita agar terhindar dari infeksi virus yang merugikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis virus melalui studi literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan melalui studi literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan peran virus yang merugikan dalam kehidupan melalui studi literatur dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebaran dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus melalui studi literatur dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang yang telah terinfeksi COVID-19 melalui studi literatur dengan tepat. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan cara menghindari virus COVID-19 melalui studi literatur dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat slogan mengenai bahaya AIDS melalui studi literatur dengan tepat. Nah, itu tadi beberapa tujuan yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini ya. Nah, sekarang silahkan kalian amati gambar tersebut. Nah, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Atau apa yang kalian ketahui mengenai gambar tersebut? Nah, silahkan kepada yang mau menanggapi gambar tersebut atau kepada yang mau bertanya mengenai gambar tersebut, silahkan bisa di kolom komentar video ini atau bisa di WA Group ya. Nah, berdasarkan gambar yang telah kalian amati, sebenarnya apa saja sih peranan virus yang menguntungkan dan juga merugikan? Lalu, penyakit apa saja sih yang disebabkan oleh virus? Nah, di pertemuan kali ini, kita akan menjawab semua pertanyaan itu melalui kajian literatur dengan acuan yang terdapat pada LKPD yang telah Ibu bagikan sebelumnya di WA Group. Nah, silahkan kalian dapat berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, kemudian silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Nah, untuk prosedurnya, masih sama ya seperti yang kemarin, yaitu kerjakan tugas LKPD tersebut secara berkelompok, lalu bacalah referensi mengenai virus melalui buku biologi SMA atau sumber lain yang relevan, kemudian diskusikan bersama anggota kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Nah, jangan lupa presentasikan hasil diskusi bersama kelompok di WA Group ya. Nah, untuk hasil presentasinya Ibu minta berupa video ya. Nah, jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya pada Ibu di WA Group atau bisa PC langsung. Nah, sekarang silahkan kalian olah data yang telah kalian dapatkan dari sumber referensi yang kalian gunakan, kemudian kalian masukkan atau kalian tuliskan ke dalam LKPD sesuai dengan yang telah diperintahkan pada LKPD. Nah, kemudian kalian siapkan untuk bahan presentasinya ya. Untuk yang presentasinya itu cukup 1 orang tiap kelompok. Nah, untuk waktu pengerjaan LKPD-nya, Ibu beri waktu sampai jam 10 siang ya. Nah, silahkan bagi yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya bisa dikumpulkan pada WA Group atau bisa PC langsung kepada Ibu. Nah, jangan lupa setiap kelompok juga untuk mengirimkan video presentasinya ya. Ibu tunggu untuk hasil pengerjaan LKPD dan juga hasil presentasinya. Oke, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai virus yang mencakup klasifikasi virus, peran virus bagi kehidupan, cara penyebaran dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus, ciri-ciri terinfeksi COVID-19, dan cara menghindari penularan COVID-19. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengelompokan atau klasifikasi virus. Nah, pengelompokan jenis virus didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan kandungan asam nukleatnya, yang kedua berdasarkan bentuk dasarnya, yang ketiga berdasarkan selubung yang melapisi nukleokapsid, yang keempat berdasarkan jumlah kapsomernya, dan yang kelima berdasarkan sel inangnya.
Nah, yang pertama yaitu berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Nah, berdasarkan kandungan asam nukleat, virus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada ribovirus dan deoksiribovirus. Nah, yang pertama yaitu deoksiribovirus atau virus DNA. Nah, deoksiribovirus atau virus DNA ini adalah virus yang asam nukleatnya itu berupa DNA. Nah, contohnya itu ada adenovirus, herpes simplex virus, favivirus, virus rubella, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk ribovirus atau virus RNA adalah virus yang asam nukleatnya itu berupa RNA. Nah, contohnya itu ortomycovirus, hepatitis virus, paramoxovirus, picornavirus, dan lain-lain. Nah, virus yang selanjutnya itu virus berdasarkan bentuk dasarnya. Nah, virus berdasarkan bentuk dasarnya dibedakan menjadi tiga, yaitu ada virus bentuk ikosahedral, ada virus bentuk helikal, dan virus bentuk kompleks. Nah, yang pertama yaitu virus bentuk ikosahedral. Nah, virus bentuk ikosahedral ini memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Nah, contoh dari virus ikosahedral ini adalah virus polio. Nah, yang kedua ada virus bentuk helikal. Nah, virus bentuk helikal ini menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk heliks, dan memiliki satu sumbu rotasi. Nah, pada bagian atas terlihat RNA virus dengan kapsomer. Nah, contoh dari virus bentuk helikal adalah virus influenza dan TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, yang ketiga ada virus bentuk kompleks. Nah, virus bentuk kompleks ini memiliki struktur yang amat kompleks dan pada umumnya lebih lengkap dibanding dengan virus lainnya. Nah, contoh dari virus bentuk kompleks ini adalah poxivirus atau virus cacar yang mempunyai selubung yang menyelubungi asam nukleat. Nah, dapat dilihat pada gambar ya untuk virus berbentuk helikal, ikosahedral, dan bentuk kompleks. Nah, dapat dilihat ya perbedaannya. Nah, yang selanjutnya ada virus berdasarkan selubung yang melapisi nukleokapsid. Nah, berdasarkan selubung yang melapisi nukleokapsid, virus dibedakan menjadi dua, yaitu ada virus bersampul atau berselubung dan virus telanjang. Nah, yang pertama yaitu virus bersampul atau berselubung. Nah, virus bersampul atau berselubung ini, nukleokapsidnya itu mempunyai selubung yang tersusun dari lipoprotein atau glikoprotein. Nah, contoh dari virus bersampul ini adalah herpes virus, poxivirus, tegovirus, dan lain-lain, togovirus, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ada virus telanjang. Nah, virus telanjang ini adalah virus yang nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan yang lain. Contoh dari virus telanjang ini adalah adenovirus, pavovavirus, reovirus, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya berdasarkan jumlah kapsomernya. Nah, virus berdasarkan jumlah kapsomernya dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada virus dengan 252 kapsomer, contohnya itu adalah adenovirus. Yang kedua, virus dengan 162 kapsomer, contohnya itu adalah herpes virus. Yang ketiga, virus dengan 72 kapsomer, contohnya itu adalah favivirus. Yang keempat, virus dengan 60 kapsomer, contohnya itu adalah coronavirus. Dan yang terakhir ada virus dengan 32 kapsomer, contohnya itu adalah parvovirus. Nah, yang selanjutnya ada virus berdasarkan sel inangnya. Nah, virus berdasarkan sel inangnya dibedakan menjadi 4, yaitu ada virus yang menyerang bakteri, virus yang menyerang manusia, virus yang menyerang tumbuhan, dan virus yang menyerang hewan. Nah, yang pertama yaitu virus yang menyerang bakteri. Nah, contohnya itu adalah bakteriofag. Nah, bakteriofag ini merupakan virus yang menyerang sel bakteri. Contohnya yaitu ada virus T2, T4, dan T6. Nah, yang kedua ada virus yang menyerang manusia. Nah, contoh virusnya itu adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, yang ketiga ada virus yang menyerang tumbuhan. Nah, untuk virus yang menyerang tumbuhan itu yaitu contohnya itu ada TMV atau Tobacco Mosaic Virus, penyebab penyakit mozaik atau bercak kuning pada tanaman tembakau. Nah, yang kedua ada Citrus Vine Foam Degeneration atau CVD, yaitu penyebab penyakit pada jeruk. Nah, yang ketiga ada virus Dungro, yaitu penyebab penyakit pada tanaman padi. Dan yang keempat ada virus yang menyerang hewan, yaitu virus yang menyerang sel hewan, yaitu ada Rous sarcoma virus atau RSV, yaitu penyebab kanker pada hewan ayam. Nah, yang kedua ada rhabdovirus, yaitu penyebab rabies pada anjing dan kera. Yang kedua ada peranan virus bagi kehidupan. Nah, peranan virus bagi kehidupan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada virus yang menguntungkan dan ada virus yang merugikan. Nah, yang pertama yaitu mengenai virus yang menguntungkan. Nah, manfaat virus bagi kehidupan diantaranya yaitu yang pertama virus yang menyerang bakteri patogen. Nah, maksudnya itu adalah virus ini dinilai menguntungkan karena virus ini dapat melumpuhkan atau mematikan bakteri patogen. Bakteri patogen itu adalah bakteri penyebab penyakit.
Nah, sehingga bakteri patogen menjadi tidak berbahaya lagi bagi manusia. Nah, misalnya itu bakteri penyebab difteri yang berbahaya akan berubah sifat menjadi tidak berbahaya lagi jika disisipi profag dalam DNA-nya. Nah, yang kedua, virus dapat digunakan sebagai biopestisida untuk membasmi hama pada tanaman budidaya. Nah, yang ketiga, virus sebagai alat diagnosis. Nah, maksudnya itu adalah fag-fag yang virulen dapat digunakan untuk mengenali dan mengidentifikasi bakteri-bakteri patogen sehingga dapat berfungsi sebagai alat diagnosis medis dan untuk mengetahui penyebaran suatu penyakit dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya, virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. Nah, yang selanjutnya, virus penghasil antitoksin. Nah, maksud dari antitoksin ini adalah virus dengan teknik rekayasa genetika atau penyisipan gen dapat digunakan untuk menghasilkan antitoksin yang dapat digunakan untuk melawan penyakit pada manusia. Nah, yang selanjutnya, profag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Misalnya, DNA virus digabungkan dengan gen manusia, yaitu gen penghasil antigen. Nah, gabungan gen dan profag tersebut kemudian disambungkan ke DNA bakteri. Dengan demikian, fenotip sel bakteri mengalami perubahan. Nah, sel bakteri tersebut mampu membuat antigen seperti halnya pada manusia. Nah, yang selanjutnya, virus digunakan untuk memproduksi interferon. Nah, interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Nah, interferon ini berfungsi untuk mencegah replikasi virus pada sel host phase. Nah, yang selanjutnya, manfaat dari virus itu adalah virus dapat digunakan untuk pembuatan vaksin. Nah, virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Nah, vaksin ini berisi patogen yang dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya hilang. Nah, tetapi sifat antigenitasnya tetap. Nah, contoh vaksinnya itu ada OVV atau oral polio vaksin atau vaksin sabin untuk mencegah penyakit polio yang mengandung virus polio yang telah dilemahkan dan diberikan dengan cara oral atau melalui mulut dalam bentuk cairan. Nah, yang kedua ada virus IVV atau inactivated polio vaksin atau vaksin Salk untuk mencegah penyakit polio mengandung virus polio yang telah dimatikan dan diberikan melalui suntikan. Nah, yang selanjutnya ada virus HBV atau hepatitis B vaksin, yaitu untuk mencegah penyakit kuning. Nah, yang keempat ada VZIG atau varicella zoster immunoglobulin, yaitu virus untuk mencegah penyakit cecar air. Nah, yang kelima ada MMR atau measles, mumps, dan rubella, yaitu untuk mencegah penyakit cecar air, gondok, dan campak. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai virus yang merugikan. Nah, beberapa virus yang menyebabkan timbulnya infeksi penyakit dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, virus yang menyebabkan penyakit pada hewan, dan virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu yang pertama ada AIDS. Nah, HIV ini merupakan virus yang menyebabkan adanya penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS ini adalah suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, virus HIV ini terdapat pada darah, cairan sperma, cairan yang dihasilkan vagina, dan cairan tubuh lainnya dari penderita penyakit AIDS tersebut. Nah, yang kedua ada penyakit hepatitis. Nah, penyakit hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, dan D dan E atau bisa disebut dengan virus RNA. Nah, virus ini menyerang hati penderita yang menyebabkan cairan empedu beredar ke seluruh tubuh sehingga darah dari penderita penyakit hepatitis ini berwarna kuning atau biasa disebut dengan penyakit kuning. Nah, penyakit ini berdampak pada organ hati yang mengeras dan mengecil. Nah, atau bisa disebut dengan penyakit kanker hati. Nah, yang ketiga ada penyakit demam berdarah atau DBD. Nah, ciri-ciri dari DBD ini yaitu gejala panas tinggi mendadak yang terus-menerus selama 2-7 hari. Nafsu makan dan minum turun, lemah, mual, muntah, sakit kepala, sakit perut, nyeri ulu hati, bintik merah di kulit, pendarahan di gusi dan hidung, berak darah, dan muntah darah. Nah, yang keempat ada penyakit influenza. Nah, penyakit influenza ini disebabkan oleh infeksi virus ortoneovirus. Nah, penyakit influenza ini ditularkan lewat udara dan masuk ke alat-alat pernapasan. Nah, yang kelima ada penyakit SARS atau sindrom pernapasan akut. Nah, penyakit sindrom pernapasan akut ini disebabkan oleh virus baru yang bermutasi dari virus corona. Nah, virus ini menyerang sistem pernapasan. Nah, gejala awal dari penyakit SARS ini adalah demam yang lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, tubuh menggigil, lemah, letih, dan lesu, batuk kering, sesak napas, dan kekurangan oksigen. Nah, yang keenam ada penyakit polio. Nah, penyakit polio ini ciri-cirinya itu adalah demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, bahkan lumpuh. Nah, pencegahannya itu dapat dilakukan dengan vaksinasi secara oral. Nah, yang selanjutnya ada penyakit cacar air. Nah, penyakit cacar air ini disebabkan oleh virus varicella. Nah, virus ini terdapat di lendir saluran pernapasan, kemudian masuk ke darah dan beredar ke seluruh tubuh, terutama bagian tubuh kulit. Nah, yang kedelapan ada campak atau morbili. Nah, penyakit campak ini disebabkan oleh morbillivirus dan paramyxovirus. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyakit hewan yang disebabkan oleh virus. Nah, yang pertama ada penyakit tetelo. Nah, penyakit tetelo ini merupakan penyakit pada ayam yang disebabkan oleh virus Newcastle disease atau NCD. Nah, yang kedua ada penyakit mulut dan kuku pada sapi yang disebabkan oleh foot and mouth disease virus atau FMDV. Nah, yang ketiga ada rabies yang menyerang anjing, kucing, dan monyet yang disebabkan oleh rhabdovirus. Nah, yang keempat ada penyakit kanker pada ayam yang disebabkan oleh Rous sarcoma virus. Dan yang kelima ada penyakit tumor dan infeksi paru-paru hewan ternak yang disebabkan oleh adenovirus. Nah, yang selanjutnya yaitu ada
beberapa penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Di antaranya yang pertama ada penyakit pericak kuning atau disebut dengan mozaik. Nah, kenapa disebut mozaik? Karena pada tanaman yang terinfeksi menunjukkan bercak-bercak kuning pada daunnya atau pada buahnya. Misalnya, penyakit mozaik pada tanaman tembakau yang disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, yang kedua ada buri kuning. Nah, buri kuning ini menyerang pada tanaman padi dan aster melalui plasmodesmata sehingga menyebar ke seluruh tubuh tanaman. Nah, yang ketiga ada penyakit kerdil. Nah, tanaman yang terserang virus tumoro, pertumbuhannya itu akan terhambat sehingga tampak kekerdil. Nah, perantaranya adalah serangga wereng coklat dan wereng hijau yang berpindah dari tanaman yang satu ke tanaman yang lainnya. Nah, untuk mengatasi virus tumoro ini, maka pemerintah telah menggalakkan penanaman padi varietas unggul tahan wereng. Nah, yang selanjutnya yaitu cara penyebaran dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus dapat menular dari penderita ke organisme yang lainnya. Sebagian besar penyakit yang disebabkan oleh virus ini sulit untuk disembuhkan. Nah, oleh karena itu, maka perlu adanya usaha pencegahan terhadap serangan dari virus. Nah, salah satu usahanya adalah dengan melakukan vaksinasi. Nah, selain dengan vaksinasi, infeksi virus dapat dicegah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu diantaranya yang pertama, pola makan teratur. Nah, kita harus mengatur pola makan kita, yaitu 3 kali sehari. Nah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, hal ini bertujuan agar metabolisme dalam tubuh kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, makan makanan bergizi. Nah, makanlah makanan peningkat daya tahan tubuh seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, serta kurangi fast food atau makanan cepat saji. Nah, yang ketiga, olahraga secara teratur. Nah, kita harus membiasakan diri untuk berolahraga secara teratur, yaitu dengan cara memulai olahraga pagi setiap hari. Nah, yang keempat, tidur yang cukup. Nah, istirahat yang paling baik adalah dengan tidur. Nah, setiap hari kita sebaiknya tidur selama 6-8 jam. Nah, yang selanjutnya yaitu hindari stres. Nah, dalam kehidupan selalu ada permasalahan, namun masalah bukan untuk dihindari. Kita harus segera mengatasi masalah agar tidak menjadi stres. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, pengelompokan jenis virus didasarkan pada beberapa hal, yaitu berdasarkan kandungan asam nukleat, berdasarkan bentuk dasarnya, berdasarkan selubung yang melapisi nukleokapsid, berdasarkan jumlah kapsomernya, dan berdasarkan sel inangnya. Nah, peranan virus dibagi menjadi dua, yaitu ada virus yang menguntungkan dan ada virus yang merugikan. Nah, manfaat virus bagi kehidupan salah satunya yaitu virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Nah, sedangkan beberapa virus yang menyebabkan timbulnya infeksi penyakit diantaranya virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya adalah penyakit AIDS, beberapa penyakit hewan yang disebabkan oleh virus diantaranya adalah tetelo, beberapa penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu tambahkan untuk materi pada pertemuan hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan melalui WA group atau jika kalian malu maka bisa PC pribadi kepada ibu. Nah, jangan lupa kalian kerjakan soal post-test yang akan ibu bagikan melalui link di WA group. Nah, untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai atau belum. Nah, untuk tugas yang lainnya silahkan kalian buat slogan mengenai bahaya AIDS. Nah, untuk pengumpulannya bisa lewat PC atau bisa di WA group. Nah, untuk batas pengumpulannya yaitu terakhir pada hari Jumat tanggal 22 Oktober pukul 10 malam. Nah, untuk slogan. Nah, sedangkan untuk pengerjaan soal post-test Ibu beri waktu sampai pukul 18. Nah, jangan lupa untuk pelajari materi yang akan dibahas pada minggu depan ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika masih terdapat banyak salah kata dan perbuatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Syahidah dari perwakilan kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jenis-jenis virus. Pengelompokan jenis virus didasarkan pada beberapa hal, yaitu berdasarkan kandungan asam nukleat, berdasarkan bentuk dasarnya, berdasarkan selubung yang meliputi nukleokapsid, berdasarkan jumlah komponennya, dan berdasarkan sel inangnya. Peranan virus dibagi menjadi dua, yaitu ada yang virus menguntungkan dan ada virus yang merugikan. Selanjutnya, manfaat virus bagi kehidupan salah satunya yaitu virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Sedangkan beberapa virus yang menyebabkan timbulnya infeksi penyakit diantaranya virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, pola makan teratur, makan makanan bergizi, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan hindari stres. Dan saya akan menjelaskan ciri-ciri terinfeksi COVID-19. Yang pertama, nafas pendek, yang kedua demam, ketiga batuk kering, selanjutnya menggigil dan sakit di sekujur tubuh, selanjutnya masalah pencernaan, kehilangan bau, kehilangan indera pencium dan perasa, kelelahan, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.